Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IPA kali ini, kita memasuki pertemuan ke-8, kelas 8, bab 4, materi sistem ekskresi manusia. Yang akan kita bahas adalah organ ginjal. Nah, sistem ekskresi manusia merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Organ ekskresi ada 4, ada ginjal menghasilkan urin, paru-paru menghasilkan karbon dioksida, kulit menghasilkan keringat, dan hati menghasilkan cairan empedu. Kita akan membahas ginjal. Nah, bentuknya seperti ini, ada sepasang ya, ginjal kanan dan ginjal kiri. Nah, nanti ada bagian yang menghubungkan dengan kandung kemih namanya ureter dan bagian pengeluar namanya uretra. Ginjal merupakan organ yang berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme. Ada sepasang di dekat tulang pinggang. Nah, bentuknya seperti kacang merah, warnanya juga merah karena menyaring darah, maka di dalamnya juga banyak sel-sel darah ataupun pembuluh darah ya, jadi warnanya merah. Nah, ginjal kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal kanan dikarenakan di sebelah kanan ada hati di atasnya gitu. Nah, ginjal tersusun dari banyak nefron. Nah, silakan digambar untuk gambar ginjalnya. Nah, kalau misalnya ginjal nih kita buka, di dalamnya akan seperti ini. Ada pembuluh darah arteri dan vena, ada bagian korteks atau kulit ginjal, medula, dan juga pelvis renalis ataupun rongga ginjal gitu. Selanjutnya, proses pembentukan urin ada 3 tahap: filtrasi, penyaringan di glomerulus hasilnya urin primer, reabsorpsi penyerapan kembali di tubulus proksimal hasilnya urin sekunder, dan augmentasi pengumpulan zat lain di tubulus distal hasilnya urin sebenarnya atau urin sesungguhnya. Nah, di sini gambar bagian tubuh manusia ya, ada bagian pinggang. Kalau dibuka sang ginjal, dibuka lagi bentuknya kayak gini nih, bagian korteks, medula atau pelvis. Nah, kalau bagian korteks dan medula diperbesar lagi akan seperti ini, yang di dalamnya ada nefron. Nah, nefron adalah bagian utama penyusun ginjal. Silakan digambar, kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Nah, nefron tersusun dari badan Malpighi, medula renalis, dan pelvis renalis. Nah, badan Malpighi itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, ini gambarnya. Silakan gambar yang bagian atas saja yang gak ribet ya. Nah, tahap pertama disebut dengan filtrasi. Darah masuk ke ginjal bagian glomerulus yang fungsinya menyaring darah. Nah, glomerulus itu bagian yang gumpal-gumpalan. Terjadi tekanan darahnya agak tinggi, membuat zat kecil seperti air, asam amino, glukosa keluar dari kapiler, masuk ke kapsula Bowman, bagian coklat yang menyelimuti itu ya. Nah, menghasilkan urin primer. Urin primer ini disimpan sementara di kapsula Bowman. Selanjutnya, kandungan urin primer. Ada urobilin atau pewarna urin, urea membuat aroma khas pada urin, ada glukosa, air, asam amino, ion-ion natrium, kalium, kalsium, dan klor. Disimpan tadi di kapsula Bowman. Selanjutnya, tahap reabsorpsi. Nah, bagian reabsorpsi ini terjadi di tubulus proksimal. Lalu, terjadi penyerapan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, kalium, dan sedikit urea, sehingga dihasilkan urin sekunder. Jadi tadi udah ke glomerulus, di tubulus proksimal itu kan tadi ya banyak glukosa. Nah, glukosanya itu ya atau airnya itu pada keluar kembali lagi ke kapiler gitu. Nah, setelah itu akan menuju bagian yang ke bawah, itu disebut dengan lengkung Henle. Nah, di lengkung Henle ini akan terjadi penyerapan kadar garam atau air sesuai kebutuhan. Adapun kandungan urin sekunder pada proses reabsorpsi ada air, garam, urea, urobilin. Yang ketiga ada proses augmentasi. Urin sekunder akan masuk ke tubulus distal, tempat terjadinya proses augmentasi. Augmentasi adalah penambahan zat yang sudah tidak diperlukan lagi untuk tubuh, untuk dibuang bersama urin seperti hormon, obat, vitamin berlebih, bilirubin, dan lain-lain. Proses augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya atau urin sebenarnya. Urin normal manusia terdiri dari air, urea, asam urat, amonia, garam, dan bisa ada vitamin C atau obat-obatan. Urin yang paling baik adalah yang berwarna bening. Semakin bening urin, maka urinaria kita kesehatannya semakin baik. Nah, di sini ada gambar ginjal akan menjelaskan tentang proses keluarnya urin dari tubuh.
Nah, ada ginjal kanan kiri, tadi tuh prosesnya yang segitu panjang 3 tahap itu. Nah, kan udah jadi urin sebenarnya, nanti akan disalurkan ke pelvis renalis yang fungsinya menampung urin sementara, kemudian melalui ureter, keluar ginjal berarti ya, menuju kandung kemih. Nah, kandung kemih ini setelah penuh akan memberi sinyal nih, sehingga membuat kita mengeluarkan urin melalui uretra. Nah, ini animasi ginjal yang ada di daerah tulang pinggang. Nah, di sini terdapat sepasang ya. Nah, di bawahnya ada yang disebut dengan kandung kemih. Nah, kalau kita perhatikan, diperbesar lagi untuk ginjal, di sini tersusun dari jutaan nefron ya. Jadi nefronnya sangat banyak. Nah, kemudian di dalam nefron sendiri, coba kalau kita buka ya, di sini ada glomerulus. Nah, di sini yang gumbal-gumbal itu glomerulus. Itu dari kapiler ya, nanti mengeluarkan zat-zat yang kecil kayak air, asam amino, dan glukosa dan lain-lain. Nah, dari sini terus dihasilkan jadi urin ya. Nah, melalui proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, kalau udah jadi urin sebenarnya dikeluarkan melalui ureter menuju kandung kemih. Nah, kalau udah penuh baru dikeluarkan melalui uretra. Mungkin sekian penjelasan hari ini, jangan lupa dirangkum. Sekian dan terima kasih, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.